diklik biar lebih jelas. Slideshow-nya diklik yang gambar gelas itu biar lebih jelas. Sudah Pak Dokter? Oke. Ya. Di sini dalam hal ini terdapat fakta hukum mengenai objek pengangkatan yang dimana pemohonnya di sini adalah notaris pengganti terhadap jabatannya. Adanya permohonan oleh pemohon di sini ingin membatalkan surat keterangan atas pengangkatan dirinya sebagai notaris pengganti dan juga berita acara pengambilan sumpah janji jabatan notaris pengganti serta semua perbuatan hukumnya yang dia mohonkan oleh pengadilan untuk dibatalkan atau dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Pada akhirnya dalam putusan tersebut hakim mengabulkan semua permohonan oleh pemohon di mana membatalkan surat keterangan nomor 04 garis miring N garis miring Romawi 3 garis miring 2020 tertanggal 16 Maret 2020 beserta berita acara pengambilan sumpah janji jabatan notaris pengganti beserta semua perbuatan hukum dari notaris pengganti tersebut. Dalam hal ini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dari notaris pengganti. Definisi dari notaris pengganti itu jelas diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Mohon maaf saya dalam hal mempresentasikan ke depannya nanti saya lebih menyingkat dalam UJNP nomor 2 tahun 2014 dikarenakan dalam hal ini dalam buku panduan pedoman diperbolehkan untuk menyingkat untuk mendefinisikannya. Dalam pasal 1 angka 3 tentang notaris pengganti dijelaskan dalam hal ini notaris pengganti itu sendiri notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatan sebagai notaris. Nah, karena dasarnya adalah cuti, maka diatur lebih lanjut di pasal 25 ayat 3 mengenai dasar kedudukan atau legal kedudukan daripada notaris pengganti dikarenakan notaris yang digantikannya sedang mengajukan cuti. Dan kemudian di pasal 29 ayat 1 penjelasan syarat pengganti notaris pengganti untuk melengkapi dokumen-dokumennya diatur juga di dalam pasal 29 ayat 1 di mana dalam penjelasan ujian tersebut menjelaskan tentang dokumen-dokumen yang harus disiapkan atau dilengkapi notaris pengganti untuk diangkat sebagai notaris pengganti. Pasal 14 di sini juga mengatur dalam UJN nomor 2 tahun 2014 mengatur mengenai syarat dan tata cara pengangkatannya, di mana syarat tata cara pengangkatannya diatur dalam peraturan yang lebih khusus atau peraturan yang mengatur lebih lanjut. Dalam hal ini Permenkumham nomor 19 tahun 2019. Oke, lanjut saja. Nanti kita bedah di saran masukan saja. Oke. Ya, Rumusan masalahnya lagi. Waktunya nanti nggak cukup. baik Pak Dokter. Ini saya sebelum masuk rumusan masalah kasih penelitian. Nggak usah ini. Langsung aja rumusan masalah. Rumusan masalah dalam hal ini poin pertama, bagaimana tanggung jawab perdata notaris pengganti yang syarat pengangkatannya dinyatakan batal demi hukum. Kedua, bagaimana kepastian hukum akta yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris pengganti yang syarat pengangkatannya batal demi hukum. Tujuan penelitiannya untuk mengkaji dan menganalisis mengenai tanggung jawab notaris pengganti yang syarat pengangkatannya dinyatakan batal demi hukum. Untuk mengkaji dan menganalisis kepastian hukum akta yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh notaris pengganti yang syarat pengangkatannya batal demi hukum. Di sini ada kegunaan penelitian, di mana ada secara praktis dan secara teoritis. Izin Pak Dokter, bacakan semua. Nggak usah dibacakan ini, lanjut. Untuk kerangka pemikiran, saya menggunakan dari rumusan masalahnya teori tanggung jawab dan juga untuk menganalisis dari teori utamanya adalah kepastian hukum. Ya, lanjut. Metode penelitian, yuridis normatif, jenis penelitiannya, pendekatan, penelitian, pendekatan undang-undang, dan juga pendekatan historis dan konseptual. Sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bab 1, bab 2,
bab 3, bab 4, dan bab 5. Di sini dari bab 1 seperti petunjuk dari buku pedoman, latar belakang masalah sampai dengan sistematika penulisan. Bab 2 mengkaji tujuan umum tentang mengkaji notaris pengganti dan syarat pengangkatan yang batal demi hukum. Bab 3 mengenai putusan penetapan nomor 728 tentang notaris pengganti yang syarat di sini akan menjelaskan mengenai tanggung jawab, sumpah jabatan, berita acara, surat keterangan setelah syarat pengangkatannya batal demi hukum. Bab 4 menganalisis atau menganalisa hukum terhadap notaris pengganti yang syarat pengangkatannya batal demi hukum. Bab 5 terdiri dari kesimpulan dan saran. Demikianlah presentasi proposal tesis yang saya sudah buat keparkan ini, dan sekiranya mohon masukan dari Bapak dan Ibu selaku penguji dan pembimbing. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Ditutup itunya, slide-nya ya. Ya Pak Dokter? Ditutup slide-nya. Tutup ya? Ya. Kembalikan ke semula. Ya. Presenting. Maksudnya di stop, di close, David. Di close itunya. Ditutup. Materinya ditutup. Ya Pak. Ini stop share. Nah, tuh. Ya, oke. Oke, terima kasih atas presentasinya. Silakan Bunda Kaprodi untuk memberikan saran masukannya. Ya, selamat pagi Bapak Dr. Sudirman, Ibu Dr. Jelly. Hai. Pagi, Bunda. Pagi semua. Berdiri. Menarik ini. Ini menarik ini. Baru pertama ini saya dapat judul seperti ini ya. Oke. Cuman mungkin judulnya apa, syarat pengangkatannya yang batal demi hukum atau pengangkatannya batal demi hukum? Syarat pengangkatannya, Bu Dokter. Syaratnya. Iya. Bukannya syaratnya tidak terpenuhi. Syarat sudah terpenuhi, tapi dalam hal ini, dalam putusannya itu sendiri, notaris pengganti merasa tertipu adanya keterangan dari notaris yang digantikannya, karena notaris yang digantikannya ternyata cuti sedang berjalan dalam proses pidana. Kasusnya ceritain. Jadi, Baik, Bu Dokter. yang membatalkan siapa? Yang membatalkan pengadilan, Bu Dokter. Oke, langsung aja kalau menurut saya nanti bicarakan. Jadi kepastian hukum akta yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris pengganti yang pengangkatannya batal demi hukum. Ini menurut saya sih. Ya, menurut saya. Tapi silakan aja ya, supaya tidak multitafsir. Ya. Kalau syarat itu syarat untuk membatalkan gitu. Syarat untuk pengangkatan. Jadi yang dibatalkan adalah pengangkatannya, ya kan? Oke. Ya. Berarti masalah kamu perbaiki, bagaimana tanggung jawab harus perdata. Pertanyaan saya, kok lain dari judul? Judul kamu nggak ngomongin ini apa? Kenapa nggak tanggung jawab notaris pengganti aja yang syarat pengangkatannya dinyatakan batal demi hukum? Menurut saya loh. Ya. Lalu bagaimana kepastian hukum akta yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh notaris yang pengangkatannya batal demi hukum? Ya, oke. Ini hanya sedikit koreksi aja, ya. Oke. Cuman begini, Ibu mengingatkan bahwa rumusan masalah satu ini terkait dengan dasein, ya. Bukan? Saya mau tanya, dasein itu apa sih, Mas? Fakta hukum atau yang nyatanya terjadi, Bu. Oke. Lengkapnya adalah fenomena atau gejala yang terjadi di dalam masyarakat. Ya. Karena gejala, karena fenomena itu kasus berarti masalahnya kok bolak-balik terjadi gitu loh. Kalau kasusnya cuma satu itu, kalau orang Jawa tuh dilalah kebetulan gitu loh. Ya. Ya, kebetulan. Nah, itu untuk skripsi lah studi kasus. Tetapi kalau untuk di sini dibutuhkan minimal 3 kasus. Kamu harus cari ya.
Baik, Bu Dokter. Minimal 3 kasus masalah yang notaris penggantinya itu dibatalkan oleh pengadilan. Paham ya, Mas? Baik, Bu Dokter, paham. Ya, paham ya. Ini karena memang aturannya seperti itu, ya. Kemudian kepastian hukumnya is okay, ya. Kamu menanyakan kepastian hukum, akta-aktanya bagaimana dong gitu. Ya. Oke. Kemudian untuk kerangka pemikiran, ya, jangan lupa kamu masukkan dulu kerangka konseptualnya dulu ya. Ya, Bu Dokter. Kerangka konseptual kamu harus menjelaskan secara singkat aja apa yang dimaksud dengan akta, apa yang dimaksud dengan notaris, apa yang dimaksud dengan notaris pengganti. Ya. Ya, baik, Bu Dokter. Baik, Bu Dokter. Jelaskan konsep pemikirannya itu dulu. Nah, baru masuk kepada kerangka teori. Ya. Baik, baik. Pemikiran ada 2, kerangka konsep dan kerangka teori. Baru masukkan ini teori tanggung jawab bisa dipakai. Jadi ini teori kepastian hukum, kamu pakai siapa kepastian hukum? Di sini saya menggunakan teori Di sini ada Fuller, bingung. Rutbah, Bu. Yang Cipto. teorinya si A dan si B itu suka malah tidak sinkron, pusing nanti. Terus ini ada Sacipto, kamu yang mana yang mau dipakai? Cipto. Cipto, Ibu. Ya sudah, kamu kuatkan, kamu pakai Sacipto aja. Baik, Bu. Sacipto kamu tapi perdalam betul, karena itu nanti kamu pakai di bab 4 untuk mengatasi. Ya, Baik, Bu. oke. Yang Gustav, yang itu nggak usah. Jadi kamu bisa lebih ringkas. Metode penelitian juga sudah. Ya, pendekatan penelitian tuh apa kamu ini? Jangan hanya menyebutkan satu kasus saja loh, Mas. Buang itu kasus itu. Ya, baik. Masukin di bab saja, ya. Baik, Bu. Nah, coba kamu baca halaman 20. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier. Maksudnya primer dan sekunder. Masa tersier menjelaskan tersier, ya? Ya, maaf, Bu. Nah, diperbaikilah itu. Kamu pakai apa ini? Pakai apa? Teknis analisis bahan hukumnya kamu pakai konstruksi hukum. Sudikno, Bu. Kamu memakai penafsiran hukum atau konstruksi hukum? Penafsiran, Bu. Penafsiran. Kamu tahu penafsiran hukum sama konstruksi hukum? Mengenai interpretasi atau penafsiran, hanya sedikit saya tahu memahami mengenai hukum yang tertulis dari putusan atau dari undang-undang yang berlaku, Bu. Kurang lebihnya mohon petunjuk, Bu. Konstruksi hukum tahu nggak? Konstruksi hukum Nggak tahu. kurang tahu, Bu. Oke. Jadi penafsiran hukum itu hukumnya sudah ada, ya. Aturan-aturannya sudah ada, hanya memerlukan penafsiran, ya. Karena kalau konstruksi hukum itu sama sekali belum ada, ya, sehingga harus ada pakai temuan, pakai analog, ya, pakai argumentum a contrario semacam itu, ya. Karena kamu merasa di sini hukumnya semua sudah jelas, jadi kamu hanya memakai penafsiran, ya. Ya. Nah, bab 3 itu bukan putusan penetapan nomor sekian, ya, kasusnya itu, ya. Ya, baik, Bu. Akta-akta, ya, akta-akta yang dibuat oleh notaris pengganti yang pengangkatannya dibatalkan oleh pengadilan. Itu aja. Kamu menceritakan di situ nanti proses pengangkatan notaris pengganti itu bagaimana, kemudian B-nya kamu masukkan studi kasus. Ya. Ya. Dan itu yang di bab 3, kalau 4 itu nanti
analisa daripada kepastian hukum akta yang dibuat dan ditandatangani oleh yang pengangkatannya batal demi betul. Ya, oke. Ya, baik Bu Dokter. Saya cukup sekian. Oh ini ya daftar pustaka atau juga ini daftar pustaka dan footnote ya. Ya benar itu yang judul judul dicetak miring ya. Ya, Ya dicetak miring ya. Baca baik, Bu Dokter. ya. Nah, Baik Bu Dokter. demikian bagus ini ya. Tinggal dipertajam bisa dilanjut kalau menurut saya. Silakan saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Oke, terima kasih Bunda Kaprodi secara masukannya. Izin Pak Dirman, Bu Jeli sedikit Ya. memberikan masukan. Ya, oke, coba bercerita dulu. Ini karena ini menarik, coba cerita kasusnya yang Anda dapat ini. Ya, tadi baru nanti kita tarik, kita sempurnakan judul atau RM-nya ya. Coba dengar nggak Rifai? David? David? Ya Pak Dokter. Dengar Maaf. nggak? Ya, coba bercerita tentang kasusnya seperti apa yang anda dapat seperti ini. Ya, yang Anda mau tampilkan ini. Cerita mengenai kasus ini Pak Dokter. Ya, Ya, mengenai kasus ini dalam hal ini pemohonnya adalah notaris pengganti itu sendiri. ya. Dikarenakan notaris yang digantikannya sedang melaksanakan putusan pengadilan berupa kurungan pidana, Pak Dokter. Jadi adanya dalam kedudukan di sini mengenai surat keterangan yang dibuat, ini dibuat oleh notaris penggantinya pada tanggal diberikan surat keterangan tersebut tidak sesuai dengan masa notaris penggantinya itu bekerja. Di sini dibuat oleh notarisnya 16 Maret, sedangkan dia sudah mulai bekerja dalam putusannya itu, dalam permohonannya itu di sini 16 Maret 2020, sedangkan dia baru bekerja pada tanggal 17 Januari 2018, Pak Dokter. Oke, yang dipersalahkan siapa? Bagaimana Pak Dokter? Ya, ini sudah inkrah pengadilan atau belum? Sudah. Pengadilan Pak Dokter. Sudah inkrah atau belum? Sudah. Ya Pak Dokter? Sudah inkrah belum kok? Nggak kedengar sama kami. Inkrah Pak Dokter, sudah inkrah. Nah, apa keputusannya? Apa itunya? Di sini putusannya mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, Pak Dokter. Ya, yang disalahkan siapa maksudnya? Dalam hal ini notaris pengganti Salah. Ya, notarisnya atau NP? Notaris yang diganti. Notarisnya, Pak Dokter. Notarisnya yang dipersalahkan. Iya. Apa ancaman hukumannya apa? Perdatakah atau pidanakah? Pidana, Pak Dokter. Berapa lama? Di sini dalam putusannya kurang lebih 5 tahun, Pak Dokter. 5 tahun. Sekarang posisinya dijalankan atau sudah? Posisinya sedang dijalankan masa kurungannya. Ya, artinya kalau sudah ingkrah terpidana dong dia. Sudah Notaris yang digantikannya ini sedang melaksanakan proses pemindanaan, sedangkan notaris penggantinya baru mengetahui, Pak Dokter. Ya, artinya yang dipersalahkan notarisnya, bukan notarisnya. Nah, itu minta dipertegas, notarisnya yang mengatakan ada mens rea kan gitu ya. Betul, Pak Dokter. Orang pidana ada mens rea di situ. Betul nggak? Betul. Nah, karena ini nanti berkaitan dengan parameter kewenangan salah satu. Ya, dengan pertanyaan, ya nggak? Betul. Artinya jika orang misalnya menjadikan tersangka, timbul pertanyaan di situ. Apakah dia berwenang membuat akta otentik? Ya nggak? Nah, ini yang nanti yang kaitannya yang Anda ulas. Ini termasuk parameter kewenangan nanti Anda simpulkan di situ. Ya nggak? Ya. Tentu dua jawabannya. Ya nggak? Dalam nanti penelitian ini perkiraan nanti hasil penelitian Anda itu. Nah, dalam dia nyatakan tersangka, kalau dia tidak ditahan, masih berwenang. Ya nggak? Ya. Kalau dia sudah ditahan, situ harus ada keterbukaan dari si notaris itu sendiri. Berarti di dalam penjara dia tidak berwenang lagi, apalagi terpidana. Ya nggak? Nah, inilah celahnya yang mulai dia tembus. Sehingga ini kan menarik nih oleh David nanti meneliti ini. Ya nggak? Ya, baik. Nah, paham ya? Paham, Pak Dokter. Nah, artinya mungkin di RM pertama hilangkanlah kata perdatanya.
Kan tanggung jawab perdata tuh. Ya. Ya. Nah, bisa nggak itu dipidana? Bisa. Nanti coba ada teliti itu. Ini buktinya salah satunya dipidana notarisnya. Ya nggak? Nah, cerdas nih, si NP-nya cerdas ini untuk mengangkat permasalahan ini. Ya nggak? Harusnya para pihak juga ikut melaporkan. Kenapa? Berkaitan legal standing aktanya. Ini akta saya ini batal demi hukum atau dapat dibatalkan, ya nggak? Ini konsekuensinya pengadilan. Anda tarik di ranah itu. Bisa etiknya, bisa perdatanya, bisa pidananya dikenakan tiga-tiganya nih kepada notarisnya. Ya nggak? Ya. Oke, segitu aja. Nanti tinggal dibimbing karena empat-empatnya para notaris semua ini. Ya, sempurna lah ini barang. Baik. Ya. Oke, pertama mungkin dari pembimbing kedua Bu Dr. Jelly, silakan Bu. Iya. Dr. Terima Ya. kasih siang Bu Kaprodi sama Mas Ekprodi, Pak Sudirman. Selamat siang. David, Ya, Bu Dokter. ini memang benar bagus materi yang diangkat ini memang selama ini saya juga belum pernah membimbing seperti Kaprodi tadi ceritakan. Jadi dicatat nanti yang syarat dihilangkan itu kamu semua catat ya. Ya. Gitu kan? Ibu cuma hanya memberikan masukan dalam teorinya. Teori yang kamu pakai sebenarnya kan teori tanggung jawab dari Hans Kelsen. Jadi kalau misalnya itu kamu nggak perlu semua teori tentang tanggung jawab yang kamu sebutkan dalam proposal ini kamu cantumkan keseluruhannya. Karena kamu mencantumkan dari Cronenberg dan Faktif. Itu juga jangan. Jadi kamu dihapus saja sebaiknya. Jadi teori tanggung jawab kalau misalnya dari Hans Kelsen saja, berarti Cronenberg sama Faktif itu tidak perlu kamu bahas. Gitu kan. Nah, teori ini diperlukan untuk menjelaskan. Kamu tidak menjelaskan dalam pemaparan kerangka pemikiran itu hubungan antara ketentuan tanggung jawab bagi notaris dan notaris penggantinya. Itu kamu harus diuraikan di sana dengan memakai teori tanggung jawab dari Hans Kelsen. Gitu kan? Nah, masalah kedua, yang kamu pakai juga teori kepastian hukum, tapi di situ juga kamu mencantumkan tidak hanya dengan yang seharusnya kan dipakai mungkin Sacipto Raharjo saja cukup gitu kan. Jadi itu yang Fullernya juga kamu harus hapus ya. Karena kalau di Fuller kita ngelihat walaupun dari kepastian hukum Fuller itu menyebutkan ada 8 poin yang harus dipenuhi. Ini tidak semua dari si notaris yang bersangkutan atau notaris pengganti itu juga tidak memenuhi dari yang disyaratkan dalam teori kepastian Fuller itu. Ya, itu dihapus dari 8 poin itu, Fullernya juga dihapus, gitu kan? Itu aja Ibu sarankan nanti kita sharing kembali. Kita harus pemaparan jadi rumusan kedua masalah itu dikaitkan dengan kedua teori tersebut dua-duanya. Jadi di sini mungkin sedikit saya ulaskan, notaris pengganti ini merasa ditipu, tapi pada dasarnya banyak sekali yang mungkin Pak Wira juga tahu di Bandung itu ternyata sudah dipidana tidak melebihi dari jangka waktu, tapi masih ya Pak Wira ya di Bandung ada ya, gitu kan. Tapi ini bagaimana dengan MPP, MPD itu pengawasannya bagaimana? Kenyataan hal ini banyak yang terjadi. Notaris sendiri itu sudah kena pidana, ada masa percobaan, ada masa di bawah 4 tahun, tapi mereka tidak. Bahkan mereka menunjuk dengan notaris pengganti. Mungkin ini ada peran dari majelis pengawas, gitu kan? Mungkin Pak Wira tahu, Pak Sudirman juga tahu, mungkin ya. Ya, saya cuma komentar sedikit. Nanti kita sharing, dicatat semua ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Jelly atas saran masukannya. Terakhir Pak Promotor, Pak Dr. Dirman. Baik, terima kasih Prof, Pak Sekrodi, Bu Kaprodi, Bu Dr. Jelly. Oke, Mas David saya ucapin selamat dulu ya atas pencapaiannya.
tolong di follow up lebih lanjut apa yang tadi disampaikan. Ingin saya tanya, Mas David ini angkatan tahun berapa? Mas David, halo, Ya, Pak Dokter. Baik, angkatan tahun berapa? 2021 Pak Dokter. Oke, terakhir saya sama Bu Dokter Jelly ACC itu bulan apa ya? Ada Benar, 6 Pak bulan. Dokter? Terakhir saya sama Bu Dokter Jelly ACC ada 6 bulan yang lalu ya? Iya, lama sakit. Oke, baik. Jadi ini mau info Bunda Kaprodi, Pak Sekprodi, David ini sebenarnya dia boleh maju dari beberapa bulan yang lalu, cuman ada kendala terkait dengan faktor finansial Bun, Pak Sekprodi, akhirnya baru maju. Dan ini David sama Susana ini mungkin bimbingan dengan saya sama Bu Dr. Jelly, dengan saya pribadi aja lebih dari 15 kali, 20 kali, bahkan sering membantu menjadi moderator. Itu. Jadi saya udah sering banyak bimbingan sama dia, jadi nanti kita lanjut di bimbingan-bimbingan selanjutnya aja. Itu aja ya, Mas David, tetap semangat, mudah-mudahan segera beres dan finansialnya juga mudah-mudahan ada rezekinya juga. Terima kasih Bunda, Pak Sekprodi, Bu Dr. Jelly. Terima kasih. Oke, Baik, Pak Dokter. alhamdulillah ya. Dengan presentasi ini mungkin kita sepakat untuk diluluskan dalam rangka untuk penulisan tesis ya. Nah, ini menjadi contoh. Udah 2 angkatan 2021 nih Bunda, Pak Dirman, Bu Jeli ya. Ya, David, IPK-nya berapa David terakhir? 3,46 Bu. Wah, IPK-nya harus naik nih. Ya, Ya, oke, baik. Supaya dari cum laude ya nanti ya. Oke. Oke. Kalau ada nilai yang bagaimana gitu, minta ujian ulang aja supaya bisa naik nilainya. Ya, Saya banyak yang amin dan B Bu. C, B. oke. amin. Ya. A minus sama B plus ya. Ya Bu. Oke, nanti dibicarakan sama bimbing. Ya, Ya, Ya. baik. lanjut Ya. aja kamu ya. Baik Bu. Oke, bisa dilanjut. Untuk sintetisnya kita sepakat. Dan sekaligus kita tutup dan proposal nama David Rizky Purba ya, angkatan 21 ternyatakan selesai dan terima kasih Baik, Pak atas Dokter. kehadiran pembimbing Pak Dirman, Bu Jeli, Siap. Bu Terima Prodi. kasih. Dan saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kirim warahmatullahi salam ke orang wabarakatuh. Lampung. Siap. Yuk. Terima kasih. Selamat ya, Mas Dokter. David. Bapak penguji, Ya. Bapak penguji, Ibu Ya. pembimbing, Bapak Ibu pembimbing, mohon izin